Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas materi tentang pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami pada bab ini adalah menganalisis perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit, melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat yang dilakukan oleh praktek kefarmasian oleh apoteker, di mana biasanya apoteker dibantu oleh beberapa orang tenaga teknis kefarmasian, asisten teknik kefarmasian. Tugas dan fungsi apotek. Apotek merupakan tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, sarana tempat melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyerahan obat atau bahan obat, dan sarana penyaluran perbekalan farmasi. Di mana biasanya apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian, biasanya mereka lulusan D3 atau S1, dan ATK, asisten tenaga teknis kefarmasian, biasanya mereka lulusannya dari SMK farmasi yang berada di sekitarannya yang telah memiliki izin ya, atau telah mengucapkan sumpah juga untuk dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian tersebut di apotek. Pengelolaan apotek dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah pembuatan ya, pengolahan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat. Biasanya kita akan merubah tablet menjadi suatu serbuk atau puyer ya, yang akan diberikan pada anak-anak yang di bawah 12 tahun ke bawah misalnya. Atau ada obat lagi yang harus kita buat atau dicampurkan atau dirubah. Biasanya untuk tablet dirubah menjadi bentuk kapsul dengan mencampurkan beberapa tablet ya. Yang kedua adalah pengadaan. Biasanya kita melakukan pemesanan, penyimpanan, penyaluran, penyerahan perbekalan kesehatan di bidang farmasi lainnya. Ya, di sini biasanya kita apotek menyediakan atau memesan obat pada PBF dan melakukan penyimpanan dan disalurkan kepada pasien, kepada dokter, kepada tenaga medis atau masyarakat umum yang sedang membutuhkan obat. Yang C adalah informasi mengenai perbekalan di bidang farmasi. Jadi farmasi mempunyai tugas di mana kita juga harus memberikan informasi yang benar kepada pasien, kepada masyarakat tentang obat-obatan yang kita jual, ya yang kita berikan dengan baik, tepat, dan benar. Oke, selanjutnya perbekalan farmasi itu terdiri dari obat, ya, obat kimia atau obat herbal, fitofarmaka atau bahan obat. Jadi bahan-bahan untuk membuat obatnya, misalnya zat tambahannya, zat aktifnya, zat pembantu, dan lain-lain. Obat asli Indonesia. Indonesia terkenal dengan produksi dari bahan-bahan asli, misalnya produk jamu, obat herbal lainnya, atau mungkin seperti obat godogan, simplisia, dan lain-lain. Keempat adalah bahan obat asli Indonesia, ya, bahan-bahan jamunya seperti apa, alat kesehatan misalnya termometer, stetoskop, dan lain-lain. Yang keenam adalah kosmetik. Kosmetik merupakan suatu obat atau ada sebagai perawatan tubuh ya, dimana kosmetik ini termasuk dalam perbekalan farmasi juga karena dapat juga bertindak sebagai penyembuh, atau misalnya nih untuk obat jerawat atau sebagai iritasi ya. Jadi kosmetik ini adalah sebagai bagian dari farmasi. Berikut ini adalah prosedur pembelian. Pertama adalah tahap persiapan ya, di mana kita harus mengecek atau memeriksa obat-obat apa saja yang habis
ya yang harus persediaannya menipis, itu biasanya kita tulis di buku defekta namanya. Ya, selanjutnya adalah proses pemesanan berdasarkan buku defekta atau pencatatan yang telah kita tulis berdasarkan obat-obat yang habis atau menipis stoknya. Selanjutnya adalah kita penerimaan. Karena kita sudah memesan obat ke PBF, jadi barang datang harus kita terima dulu sesuai dengan prosedur. Misalnya dengan diperiksa dulu fakturnya, nama PBF-nya benar atau tidak, jumlahnya, expire date-nya, ya jatuh temponya kapan, dan lain-lainnya. Serta yang paling penting adalah fisik kondisi barang pada saat penerimaan harus diperiksa dengan baik. Selanjutnya ada tahap penyimpanan. Di sini kita harus memeriksa penyimpanan barangnya berdasarkan misalnya farmakologi, persediaan, stabilitasnya. Misalnya stabilitas di sini misalnya ada obat yang dia stabil dalam suhu dingin. Nah, jadi harus simpan dalam kulkas, atau dia harus simpan dalam freezer, atau simpan dalam suhu ruangan saja. Ya, kita harus tahu dulu dari segi stabilitas obatnya. Selanjutnya adalah pencatatan faktur atau pembelian. Ya, jadi barang yang datang harus dicatat atau fakturnya harus direkap. Barang apa saja yang dibeli, fakturnya diinput ke dalam komputer misalnya ya. Oke, berikut ini adalah prosedur penjualan. Ada dua bagian. Pertama adalah tanpa resep dan dengan resep. Biasanya kalau dengan resep itu misalnya obat-obat keras atau pasiennya habis berobat ke dokter, jadi harus menggunakan resep untuk dapat membeli obatnya. Tanpa resep, pasien menginformasikan permintaan, misalnya dia mau beli apa, atau kita memberikan rekomendasi apa ya. Misalnya pasiennya pilek atau alergi ya, petugas mengecek obatnya ada tidaknya, benar atau tidaknya pasiennya mengalami alergi gitu ya, atau batuk pilek ya. Terus pasien membayar, petugas membuat bukti pembayaran, petugas memberikan obatnya. Yang kedua adalah penjualan obat dengan resep dokter. Biasanya obat-obat keras ya, dia harus pakai resep dari dokter. Resep dari pasien dicek ketersediaannya. Yang kedua adalah petugas menghitung kebutuhan obatnya. Selanjutnya adalah menginformasikan harga. Setelah pasien membayar, baru kita siapkan obatnya, kita racik obatnya, dikemas, terus dikontrol, diberikan kepada pasien. Oke, sampai sini materi dari saya. Semoga kalian bisa mengerjakan tesnya dengan latihannya dengan baik, dengan nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.